Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya layak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik serta hidayahnya yang tiada terkira besarnya. Sehingga saya dan saudara Rozi dapat menyelesaikan video yang berjudul Ulumul Hadis. Karena itu, saya dan Rozi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, Bapak Robi Sepria, yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan yang begitu besar. Semoga semua ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun pada langkah yang lebih baik lagi ke depannya. Meskipun saya dan Rozi berharap isi dari video ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun tak ada gading yang tak retak. Saya dan Rozi senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar video ini dapat lebih baik lagi. Pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Rozi Siregar. Kepada saudara Rozi Siregar saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan ilmu hadis dan cabang-cabangnya. A. Definisi ilmu hadis. Secara etimologi, kata ilmu hadis berasal dari kata serapan, yaitu berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Jika mengacu kepada pengertian hadis, berarti ilmu pengetahuan yang membahas ataupun mengkaji tentang perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara terminologi, ilmu hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan ada satu ulama yang memberikan pendapat, yaitu Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti merupakan ulama mutaqaddimun. Beliau mendefinisikan tentang ilmu hadis, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara penyambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW dari segi mengetahui hal ikhwal para periwayatnya, menyangkut kedhaifannya dan keadilannya, dan dari segi tersambung atau terputusnya sanad. Dan ada riwayat yang lain, yaitu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat tentang definisi ilmu hadis. Ilmu hadis merupakan wa ma'rifatul qawaidul lati yatawassilu biha ila ma'rifatir rawi wal marwi, yaitu adalah mengetahui kaedah-kaedah yang dijadikan sambungan untuk mengetahui ataupun keadaan perawi yang diriwayatkan. Ada definisi yang lebih ringkas, yaitu al-qawaidul ma'rifatu bihalir rawi wal marwi, yaitu kaedah-kaedah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Dapat disimpulkan bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang meriwayatkan. Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita kepada Nabi, yaitu mereka yang ada dalam sanad suatu hadis. Bagaimana sifat kejujuran dan keadilan mereka, dan bagaimana daya ingat mereka, apakah sangat kuat ataupun lemah. Sedangkan maksud yang diriwayatkan ataupun marwi, terkadang guru-guru perawi yang membawa berita dalam sanad suatu hadis atau isi berita yang diriwayatkan, apakah terjadi keganjilan jika dibandingkan dengan sanad ataupun matan perawi yang lebih siqah. Dengan mengetahui hal tersebut, dapat diketahui mana hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Ilmu yang membicarakan hal tersebut disebut dengan ilmu hadis.
Dan selanjutnya yaitu B. Pembagian ilmu hadis. Secara garis besar ilmu hadis terbagi dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik ia berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah lakunya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, pembagian dari hadis yaitu ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah yaitu ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya, serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik syarat-syaratnya, macam-macam hadis yang diriwayatkan dan segala yang berkaitan dengannya. Sedangkan Al-Ajjaj Al-Khatib mendefinisikan ilmu hadis diroyah sebagai berikut, yaitu kumpulan kaedah-kaedah dan masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi, yaitu sanad dan matan, dari segi makbul dan mardudnya suatu hadis. Sedangkan menurut Mahfuz Al-Tirmizi, ilmu hadis diroyah yaitu undang-undang atau kaedah-kaedah untuk mengetahui sanad dan matan hadis. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah, objek pembahasannya yaitu segala hal-hal yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ilmu hadis diroyah yaitu objek pembahasannya hakikat, sifat-sifat, dan kaedah-kaedah dalam periwayatan hadis. Ilmu hadis riwayah didirikan oleh Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah. Sedangkan ilmu hadis diroyah didirikan oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman, dan beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Ilmu hadis riwayah tujuannya yaitu untuk memelihara syariah Islam dan otentitas sunnah. Sedangkan ilmu hadis diroyah tujuannya yaitu untuk meneliti hadis berdasarkan kaedah-kaedah atau persyaratan dalam periwayatan. Dan faedah mempelajari ilmu hadis riwayah yaitu menjauhi kesalahan dalam periwayatan. Sedangkan faedah mempelajari ilmu hadis diroyah yaitu untuk mengetahui periwayatan yang diterima, apakah hadis itu makbul ataupun tertolak. Dan penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang cabang-cabang ilmu hadis yang dijelaskan oleh saudari kita Fela Azhar Ayuli. Dan kepada saudari tersebut kami persilakan. Terima kasih kepada saudara Rozi Siregar. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, cabang-cabang ilmu hadis. Dari ilmu hadis riwayah dan dirayah ini muncul cabang-cabang ilmu hadis lainnya, meliputi 1. Ilmu rijal al-hadis. Secara bahasa, kata rijal al-hadis artinya orang-orang di sekitar hadis, maka kata ilmu rijal al-hadis artinya ilmu tentang orang-orang di sekitar hadis. Tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui bersambung atau mustahil atau tidaknya sanad suatu hadis. Maksud persambungan sanad adalah pertemuan langsung, apakah perawi berita itu bertemu langsung dengan gurunya atau pembawa berita ataukah tidak, atau hanya pengakuan saja. Yang kedua, ilmu jarh wa ta'dil. Jadi ilmu ini membahas tentang nilai cacat atau al-jarh yang atau adilnya atau al-ta'dil seorang perawi dengan menggunakan ungkapan kata-kata tertentu dan memiliki hierarki tertentu. Tujuan ilmu ini untuk mengetahui sifat atau nilai keadilan, kecacatan, atau
kedobitannya seorang perawi hadis. Di antara kitab yang membicarakan ilmu ini adalah Tabaqat Ibn Sa'ad Az-Zuhri Al-Basir, terdiri 15 jilid. Yang ketiga, ilmu ilal al-hadis. Kata ilal dari alal yaitu adalah jamak dari kata al-ilah yang menurut bahasa artinya al-marad atau penyakit atau sakit. Menurut ulama al-hadis, al-ilal berarti sebab yang tersembunyi atau samar-samar yang dapat mencemarkan hadis sehingga para hadis tersebut tidak terlihat adanya kecacatan. Yang keempat, ilmu gharib al-hadis. Ilmu ini muncul ketika banyak bangsa-bangsa yang bukan Arab memeluk agama Islam. Tujuan ilmu ini untuk mengetahui mana kata-kata dalam hadis yang tergolong ghaib dan bagaimana metode para ulama memberikan interferensi kalimat ghaib dalam hadis tersebut. Akhir kata, saya dan Rozi berharap video ini dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Jangan lupa subscribe, like, and comment di pokok share di bawah ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.